Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasanan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Faya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Fausikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Senantiasa lidah kita basah mengucapkan puja dan puji kepada Allah. Hati pun kita iringi dengan keikhlasan, dengan niat tulus senantiasa apa yang kita perbuat biismillah, dengan nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman War-Rahim. Dia Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kullu amrin dzibalin la yabda'u bismillahirrahmanirrahim. Kullu amrin dzibalin la yabda'u bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Setiap amal perbuatan yang baik yang tidak diawali dengan basmalah, dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, dalam hadis lain dengan ucapan alhamdulillah, puja dan puji kepada Allah, maka amalan itu tertolak dan tidak ada nilai barokahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai khatib tidak henti-hentinya mengingatkan kepada kita semua pada setiap Jumatnya untuk kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang sebenar-benarnya, iman yang sedalam dan setinggi-tingginya. Kita tingkatkan iman itu dari lubuk hati yang paling dalam. Kita terus memupuk keyakinan kita, kebesaran Allah Subhanahu wa taala, keyakinan kita akan kebesaran Allah. Allah sang Khaliq, sang Khaliqul alam, siwallahul makhluk. Dia adalah sang pencipta alam semesta ini, dan selain daripada Allah itulah yang dinamakan dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dalam wujud meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, kita berusaha menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan berusaha menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kembali kita hadir dalam majelis ini, di dalam masjid ini, dalam rangka menambah keimanan, menambah keilmuan, dan memupuk keikhlasan kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kami tidak segan-segan dan tidak bosan-bosan, apalagi di tengah-tengah kita ini banyak pelajar, dan tentu penting untuk selalu kita ingatkan apa tujuan kita belajar. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya pelajar itu bukan hanya anak-anak yang masih dalam SD, SMP maupun SMA ataupun mahasiswa, tetapi sebenarnya kita semua bisa dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala terus menjadi seorang pelajar
dan terus dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala menuju jalan ke surga. Karena barang siapa yang menuntut ilmu di jalan Allah, maka Allah akan permudah langkahnya menuju surga. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Dan barang siapa yang keluar dalam rangka mencari ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai dia pulang kembali. Artinya menuntut ilmu atau mencari ilmu tidak terbatas pada umur mahasiswa saja, tetapi kita yang mungkin sudah kuliah, sudah bekerja, masih kan dapat pahala sebagai penuntut ilmu. Ketika langkah kita awali dengan basmalah, niatnya menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak jemaah masjid, jemaah Jumat yang duduknya ngadap ke belakang, ngadap ke sini. Itu untuk apa sholat di masjid kalau ngobrol? Untuk apa sholat di masjid, sholat berjamaah kalau masih ngobrol? Maju ke depan. Karena tidak salah sholat Jumat kalau ngobrol, kalau bercerita. Tidak sah, tidak ada nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu tinggal satu lagi, ngadap ke depan. Suruh ngadap ke depan, ngadap ke depan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Mujadalah ayat 11. Kata Allah, "Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat." Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat di antara kamu. Hadirin yang dimuliakan Allah, ayat ini menerangkan kepada kita janji, sebuah ungkapan dari Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pentingnya iman baru ilmu. Pentingnya adab, akhlak baru ilmu. Artinya apa? Artinya kita harus tahu adab sebelum kita tahu ilmu. Kita harus lebih berakhlak. Percuma ilmu banyak tetapi tidak diiringi dengan akhlak maupun ilmu. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma bu'itsu li utammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengutip ayat Al-Mujadalah ayat 11 ini, Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat di antara kamu. Ini menunjukkan, hadirin yang dimuliakan Allah, pentingnya ilmu, baik itu agama, ilmu umum. Kita ingat sebuah kisah nyata, yaitu seorang Presiden Republik Indonesia namanya B.J. Habibie. Menjelang beliau meninggal dunia, beliau sempat bercerita, beliau sempat mengeluh, "Saya adalah orang yang kaya, saya adalah orang yang terkenal, saya punya anak, semuanya anak sudah sukses semua. Mereka sudah punya cucu dan sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Saya sendirian hidupnya, istri sudah meninggal dunia. Tangan saya bergemetar, tangan saya gemetar, kaki pun seolah-olah tidak bisa menopang dari badanku. Kini aku menjelang akhir hayatku seolah-olah hidup dalam kesendirian, dalam kesepian," kata beliau. Dan beliau juga pernah berucap, "Kalau seandainya aku bisa membalikkan waktu, maka aku kepingin sekali kembali hidup ini dalam rangka menuntut ilmu agama. Saya punya ilmu, dengan ilmu itu saya pergunakan dan bisa menciptakan pesawat. Saya sudah menjadi orang terkenal," kata beliau. "Tapi kalau seandainya saya bisa memilih kembali antara mendalami ilmu agama dan ilmu umum, maka saya akan memilih mendalami ilmu agama." Begitulah cerita seorang presiden yang sadar pentingnya ilmu agama. Beliau bercerita ini di depan para mahasiswa dan mahasiswi ketika kunjungan di Kairo. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, artinya iman dan ilmu sangatlah penting. Makanya didahulukan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah berbicara, Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat, Allah dulukan beriman.
Dan itulah hadirin, kalau kita pernah mendengar podcastnya seseorang yang punya gelar rekor muri yang terpanjang terbanyak gelarnya se-Indonesia, bahkan sedunia. Dan itu orangnya orang Oku, mantan pejabat Oku, mantan sekda Oku, dan sekarang menjadi kepala dinas sosial Provinsi Sumatera Selatan. Beberapa hari yang lalu podcast beliau, dan beliau bercerita, walaupun saya sudah punya gelar sebanyak 84 gelar yang diawali dengan Profesor Dr. Insinyur Haji Ahmad Tarmizi, ST, SHMH, dan seterusnya sampai 84 gelar, tetapi beliau sempat juga berkata, kalaupun saya bisa kembali lagi kecil, maka saya akan lebih bangga lagi kalau aku punya ilmu agama yang mendalam. Dan kalaupun aku dikembalikan ke masa muda lagi, maka aku akan kembali menghafal Al-Quran, menjadi seorang yang hafiz. Pernah suatu cerita, ada seorang anak yang hafiz Quran, kemudian bertemu dengan beliau, seorang profesor ini, seorang yang punya rekor murid, punya gelar terpanjang di Indonesia ini. Beliau bercerita, tidak ada apa-apanya saya punya gelar sebanyak ini dibandingkan Ananda yang hafal Al-Quran. Begitu beliau berkata. Artinya apa hadirin dan muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, seorang yang hafal Quran itu akan Allah angkat derajatnya. Dan saya yakin di dalam masjid ini banyak yang sudah hafal Al-Quran. Ada yang hafal juz 30, ada yang hafal juz 29, ada yang hafal juz 28. Teruslah menghafal, karena yang kalian hafal itulah adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ucapan Allah yang tidak ada samanya dengan kitab-kitab yang lain. Karena satu huruf dari Al-Quran bermakna pahala. Tidaklah satu huruf Al-Quran itu alif lam mim itu satu huruf kata Rasulullah, tetapi alif itu 10 kebaikan, lam 10 pahala, mim 10 pahala. Begitulah penjelasannya hadirin yang muliakan Allah. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Teruslah semangat menghafal dan teruslah semangat mengulangi hafalannya. Banyak orang bersaksi menghafal mudah, tetapi sulitnya ketika mengulangi murojaah hafalan yang telah kita hafalkan. Oleh karena itu, kesungguhan dalam murojaah mengulangi hafalan harus 2 kali lipat dibandingkan kesungguhan kita menghafalnya, karena menjaga hafalan adalah sesuatu perkara yang sulit. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga khutbah singkat ini bermakna bagi kita semua, menambah motivasi bagi diri dan anak-anak kita semua untuk terus berjihad dalam rangka menuntut ilmu. Man jadda wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka akan mendapatlah ia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.